adik-adik semuanya, gimana kabarnya adik-adik? Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah anak pada pagi hari ini. Nah, kita akan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Yuk kita sama-sama kita nyanyi Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita nyanyi satu kali lagi ya adik-adik. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, berkati ibadah anak pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai selalu Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu lagi ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, gimana kabar adik-adik semuanya? Sehat kan? Iya, adik-adik masih ingat dengan kakak? Hari ini Kak Dian akan bercerita. Sebelum bercerita, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Caranya dengan apa? Rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, tetap semangat, tetap happy ya. Jangan lupa berdoa. Sebelum memulai kebaktian dan firman, kita berdoa dulu ya.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami semuanya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa ya Bapa, meskipun kami melakukan kebaktian dari jarak jauh, tapi kami percaya, kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Amin. Ya. Bacaan Alkitab minggu ini diambil dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 6, ayatnya yang ke-12. Keluaran 5 ayat 1 sampai 6, ayatnya yang ke-12. Nanti kalau adik-adik ingin baca-baca sama ibu bapak, mama papa, kakek nenek di rumah, adik-adik bisa membaca Alkitabnya ya. Hari ini Kak Dian bercerita tentang Aku Milik Allah. Jadi Kak Dian mau tanya, apakah adik-adik mempunyai mainan di rumah? Pasti semuanya punya ya mainan ya. Apakah kalian menyukai mainan-mainan yang ada di rumah? Pasti suka. Ada yang punya boneka, ada yang punya mainan mobil-mobilan, entah itu yang laki-laki itu ya, helikopter atau mobil remote atau apapun ya. Yang perempuan biasanya Barbie, boneka Barbie, kemudian apalagi mainan pasar-pasaran itu dan lain-lain ya, banyak sekali ya mainan-mainannya. Apalagi sekarang liburan di rumah pasti mainannya tambah banyak ya di rumah ya. Kalau ada mainan yang rusak atau ada temennya yang merusakkan mainan, adik-adik kecewa nggak? Kecewa. Adik-adik sedih nggak? Sedih. Adik-adik marah nggak? Marah ya. Kenapa? Adik-adik sedih, adik-adik kecewa, adik-adik marah. Iya, karena adik-adik merasa bahwa mainan yang dibelikan mama papa, dibelikan om tante, dibelikan kakek nenek adalah punya adik-adik. Jadi kalau misalnya Kak Dian punya mainan, kemudian mainannya rusak, yang merusakin siapa? Teman, karena dipakai mobil-mobilan gini terus mobilnya jatuh, kemudian merusak kan? Nah, adik-adik marah sama temannya, adik-adik kecewa. Karena apa? Adik-adik merasa bahwa ini tuh mainanku, kenapa kamu rusakin gitu ya. Nah, umat Israel, mereka bekerja di tanah Mesir. Mereka itu membuat batu bata. Untuk membangun apa batu bata? Kalau sekarang membuat rumah, iya, itu dari batu bata, dari pasir, dari semen, sama ya adik-adik ya. Bangsa Israel itu mereka bekerja di tanah Mesir. Mereka membuat batu bata untuk membuat bangunan yang besar dan tinggi-tinggi di Mesir itu. Raja Mesir yang namanya siapa? Fir'aun, betul ya. Tidak suka dengan umat Israel. Fir'aun itu menyuruh umat Israel untuk bekerja. Kamu harus bekerja. Setiap hari bekerja dan bekerja terus. Mereka sering dimarahi, bahkan sering dipukuli. Kasihan sekali ya mereka. Padahal mereka tidak salah. Mereka dipaksa bekerja. Bekerja pun mereka masih dipukuli. Nah, Bapak Musa diutus oleh Tuhan untuk menemui Fir'aun, meminta agar ia membiarkan siapa? Umat Israel pergi dari Mesir untuk menyembah Tuhan Allah. Fir'aun semakin membenci umat Israel, membuat umat Israel semakin bekerja berat. Bahan-bahan untuk membuat batu bata itu tidak disediakan. Bahkan mereka lebih sering dimarahi dan dipukuli. Bapak Musa sedih nggak melihat bangsa Israel diperlakukan seperti itu? Bapak Musa sedih ya adik-adik ya. Bapak Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah umatmu. Mereka dipaksa bekerja untuk Fir'aun.
Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah Musa, umat Israel adalah milikku. Aku akan mengeluarkan mereka dari Mesir. Percayalah, karena aku sudah berjanji kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub." Nah, adik-adik, bagaimana kelanjutan ceritanya? Adik-adik ikutin terus ya. Meskipun kita dari jarak jauh, tapi adik-adik harus tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini kalau adik-adik saja bisa menjaga mainannya adik-adik, apalagi Tuhan Allah ya. Tuhan Allah itu pasti akan menjaga dan melindungi kita. Sama seperti umat Israel. Kita, Kak Dian, kakak-kakak yang lain, mama papa, kakek nenek, tante, adik-adik semuanya adalah milik dari Tuhan. Karena itu Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Percayalah, jika kita mengalami kesulitan, Tuhan akan menolong kita. Karena kita semuanya adalah milik Tuhan Allah. Ya. Adik-adik, seringkali kesusahan dan penderitaan itu membuat adik-adik meragukan kasih sayang Allah. Seperti contohnya aja, sekarang kan musimnya ya, bukan musimnya ya. Sekarang kita itu sekolah dari jarak jauh. Tugasnya semakin banyak enggak? Pasti semakin banyak. Terus yang bantu tugasnya di rumah siapa? Ada mama papa, atau ada kakak yang punya kakak, atau ada nenek, ada kakek, ada ada tante. Nah, kadang-kadang kalau mama papanya bekerja, membuat soal atau mengerjakan PR ya, mengerjakan pekerjaan rumah itu nunggu mama papanya datang. Kadang-kadang mama papanya bilang, "Selesaikan dulu tugasmu." Adik-adik terus jengkel, "Aku tuh nggak bisa." Nah, padahal di sini orang tua itu mendidik kita melalui penderitaan dan kesusahan yang kita alami dulu. Orang tua itu sedang melatih dan mempersiapkan kita semuanya untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar di kehidupannya. Kalau misalnya adik-adik sekarang tugasnya adalah hanya belajar, dan orang tua membuat adik-adik untuk lebih mandiri. Nah, adik-adik juga harus semangat ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita, bahwa Tuhan akan menjaga kita. Jadi adik-adik tidak usah khawatir. Setiap tugas, setiap pekerjaan rumah kita selesaikan dengan baik. Bangsa Israel juga Tuhan izinkan untuk mengalami kesulitan ketika menghadapi Fir'aun untuk bisa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi satu hal yang harus diingat, sekali Tuhan menjanjikan, maka Ia akan menepatinya sesuai waktu Tuhan. Karena kita ini adalah milik Allah. Ya, percayalah ya adik-adik, bahwa kesusahan, kesulitan yang dialami sekarang, misalnya kita di rumah mau mengerjakan tugas, di rumah tidak ada wifi, kemudian pulsanya habis, aduh susah ya, kita harus beli pulsa dulu, kita harus telepon, bagaimana telepon orang tua kalau pulsanya kita habis ya, kita pasti susah ya, apalagi kita yang nggak punya uang, orang tuanya nggak punya uang, harus punya HP, harus beli pulsa. Nah, lewat kesusahan itu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberi jalan kepada kita, karena kita adalah milik Allah. Ya, ayat hafalannya minggu ini adik-adik bisa adik-adik gunakan sebagai PR juga ya. Jadi nggak hanya sekolah yang punya PR, sekolah minggu juga ada PR-nya, nggak apa-apa kan? Adik-adik boleh membuat di buku. Misalnya adik-adik tidak hafal, adik-adik boleh menunjukkan tulisannya yang sudah dihias.
Ayat hafalannya terambil dari Maleakhi 3 ayat 17b. Sekali lagi ya, Maleakhi 3 ayat 17b. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Aku di sini siapa? Tuhan Yesus ya. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Adik-adik bisa tulis ayat hafalan ini di buku sekolah minggu adik-adik, kemudian dihias. Boleh ditunjukkan kepada Kak Dian dan kakak-kakak yang lain. Tunjukkan seperti ini ya, dihias yang indah. Dan kita ingat bahwa kita semuanya adalah milik Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyadarkan kami bahwa kami semuanya ini adalah milik-Mu, bahwa kami semuanya ini adalah milik Allah. Tolong kami Tuhan, bantu kami dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup ini. Sertai kami selalu dalam menghadapi kesusahan-kesusahan yang datang kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, karena kami yakin dan percaya bahwa kami ini adalah milik Allah. Kami berdoa Tuhan, kiranya virus ini, pandemi ini dapat segera berakhir, sehingga kami dapat kembali bertatap muka, dapat bertemu dengan teman-teman kami, dengan kakak-kakak kami. Kami serahkan hidup kami serahkan diri kami yang hanyalah kepunyaan-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampai ketemu lagi adik-adik. Bye. Adik-adik, barusan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu lagi ya, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita sekarang akan berdoa ya sebelum kita mengakhiri ibadah anak hari ini. Yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah anak pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati dan sertai kami selalu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Adik-adik jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan, oke? Dan sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.